Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Handika Wahyu Pratama. Saya dari mahasiswa Universitas Bosowa, jurusan Teknik Pertambangan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan pengendapan dari batuan karbonat. Lingkungan pengendapan ini menurut beberapa ahli, ada menurut Rigby dan Hamblin pada 1972, lingkungan pengendapan adalah sebagai suatu tempat terjadinya akumulasi material sedimen yang memiliki kondisi fisik, kimia, dan biologis sebagai penciri keadaan yang khas dari tempat pengendapan tersebut. Lalu ada menurut Gould pada 1972 bahwa lingkungan pengendapan adalah tempat mengendapnya material sedimen secara kondisi fisik, kimia, dan biologi yang mencirikan terjadinya mekanisme pengendapan tertentu. Nah, di sini ada syarat-syarat atau sifat-sifat. Di sini ada sifat-sifat dari batuan yang mencirikan kondisi pada saat terbentuknya proses pensedimenan itu. Sifat-sifat itu meliputi sifat fisik, kimia, dan biologis. Sifat fisik ini berkaitan dengan fisik dari pelapisan atau struktur besar dari pelapisan, meliputi kontak dengan lapisan atas dan di bawahnya, dan juga struktur kecil yang mencirikan seperti fluid gas, gelembur gelombang, tekstur batuan, dan orientasi butir. Untuk sifat kimia, misalnya pada batu gamping atau macam batuan seperti batu gamping atau batu pasir, kandungan mineral yang dapat untuk penentuan lingkungan, terutama mineral autigenik, perbandingan unsur-unsur tertentu, kandungan kimia dari organisme yang sering mengalami pelarutan setelah terendapkan. Untuk sifat biologisnya, misalnya adalah kelimpahan flora dan fauna, perbandingan masing-masing jenis baik flora maupun fauna, serta adanya gejala perpindahan dan pencampuran fauna serta flora sebagai penunjuk lingkungan. Nah, dalam pengendapan ini, untuk menjadi batuan karbonat, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kedalaman air. Kedalaman air ini dapat memberikan kenampakan yang khas seperti struktur silang, siur, water crack, dan ada beberapa organisme yang hidupnya sangat dipengaruhi oleh air laut, yaitu koral dan alga. Dalam batuan karbonat, lingkungan pengendapan batuan karbonat ini harus di laut yang dangkal. Artinya, mengapa dia di laut yang dangkal? Karena dia membutuhkan cukup cahaya untuk organisme-organisme tersebut hidup. Dan juga dia membutuhkan suhu yang tidak terlalu dingin, sehingga dapat mempercepat terjadinya proses pengendapan. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan atau dapat diartikan di sini adalah turbulensinya. Sedimen yang berbutir halus itu tidak terbentuk dalam lingkungan berturbulensi terlalu tinggi. Mengapa? Karena jika turbulensinya terlalu tinggi, maka akan terhambur ke segala arah dan tidak mengalami pengendapan di satu sisi, sehingga tidak dapat terbentuk batuan sedimen. Kemudian untuk temperaturnya. Temperatur atau tingkatan suhu ini dapat mempengaruhi daripada pengendapan batuan karbonat itu. Temperatur akan mengontrol kelarutan dari kalsium karbonat dan kecepatan pertukaran zat atau unsur dari tumbuhan-tumbuhan dan juga hewan.
Jadi temperatur yang dibutuhkan harus cukup hangat, tidak boleh terlalu dingin dan juga tidak boleh terlalu panas. Maka untuk mendapatkan temperatur ini, lingkungan yang paling tepat adalah di laut yang dangkal. Kemudian kadar garam. Mengapa kadar garam itu penting dalam pengaruhinya? Karena kadar garam ini merupakan kontrol sangat penting bagi aktivitas biologis. Populasi dari hewan dan tumbuh-tumbuhan banyak dipengaruhi oleh kegaraman dari air. Artinya, di laut itu apabila kegaramannya itu baik, maka dia terdapat aktivitas biologis, sehingga dari biologis-biologis tersebut, mikroorganismenya mengendap dan tersedimentasi. Artinya jika kadar garamnya itu ya tidak baik, maka kemungkinan aktivitas biologis di laut tersebut sangat kurang sekali. Kemudian ada pH dan juga pH. Ini merupakan untuk mengukur asam dan juga basa. pH adalah potensial oksidasi, sedangkan pH adalah konsentrasi ion H. Ini merupakan dua aspek kimia yang sangat penting dalam lingkungan pengendapan, yang akan mengontrol sedimen dan fauna yang hidup di dasar. Kemudian ada bentuk fisik dari lingkungan pengendapan. Bentuk fisik ini sangat mempengaruhi dalam lingkungan pengendapan, karena kerap kali mengontrol sedimen yang ada dalam cekungan. Bentuk fisik dari lingkungan pengendapan dapat berupa kemiringan dari permukaan, kedalaman dari daerah deposisi. Dalam artian, bentuk fisik ini yang paling mempengaruhi adalah kemiringan dari permukaan serta kedalamannya. Apabila dia kedalamannya kurang, maka dia tidak cukup cekung untuk pengendapannya. Apabila dia kemiringannya juga tidak mendekat di 90 derajat, artinya dia juga merupakan yang sulit untuk melakukan pengendapan. Kemudian ada klasifikasi lingkungan pengendapan. Klasifikasinya antara lain, yang pertama lingkungan darat atau terrigenous, berupa alluvial fens, daerah rawa, kemudian dataran banjir, lagustrin, serta padang pasir, dan juga endapan es. Kemudian ada lingkungan campuran. Ada river channel, distribusi channel, ada estuarine, teluk paya-paya, interdial, subpardial, bar, dan channel. Kemudian ada lingkungan laut dangkal. Nah, untuk yang campuran ini, dia rata-rata terjadi di bagian muara ya, sehingga dia terendapkannya di antara darat dan juga laut. Kemudian ada lingkungan laut dangkal. Laut dangkal ini 600 kaki dari permukaan bumi ke bawah. Lingkungan laut dangkal ini 600 kaki dari permukaan air laut. Di sini ada shelf bank, tidal dan non-tidal. Ada juga shelf basin, terbatasi oleh iklim basah, iklim kering, dan juga graded shelf, karbonat paparan, dan karang. Kemudian lingkungan laut yang dalam, yaitu ada dua, basial dan abasial. Untuk basial itu 600 sampai 6.000 kaki, sedangkan basial itu lebih dari 6.000 kaki. Di sini, slope dan gleyon, submarine fan, cekungan laut dalam, cekungan laut tertutup yang dipengaruhi oleh iklim basah dan iklim kering. Di sini kita dapat melihat pembagian lingkungan laut. Ada daerah transisi, ada nertik dalam, ada nertik tengah, ada nertik luar. Di sini ada ketinggiannya 0 sampai 500, ini 1000 hingga 2000
meter. Nah, semakin dia dekat dengan darat, maka untuk pembentukan batuan karbonat dia semakin bagus. Artinya dia semakin banyak mineral karbonatnya. Semakin dia ke dalam, maka dia semakin sedikit mineral karbonatnya. Mengapa? Karena makhluk hidup mikroorganisme laut itu dia membutuhkan cahaya, dan ketika memasuki zona ini artinya dia zona afotik, tidak ada cahaya yang masuk ke dalam, sehingga semakin ke dalam maka semakin cahaya itu tidak ada, sehingga jika semakin mendekati permukaan maka akan semakin bagus karbonatnya. Kemudian ada lingkungan pengendapan batuan karbonat ini terbentuk melalui proses biologis, biokimia, dan presipitasi anorganik pada larutan kalsium karbonat di dalam suatu cekungan. Ini menurut Scovin pada 1987. Menurut Pearson 1958, batuan karbonat terbentuk pada lingkungan laut dangkal, di mana pada lingkungan tersebut tidak terjadi pengendapan material asal daratan. Hal ini memungkinkan pertumbuhan organisme laut, misalnya koral, ganggang, bryozoa, dan sebagainya. Cangkang-cangkang dari organisme tersebut mengandung mineral aragonit yang kemudian berubah menjadi mineral kalsit. Proses pembentukan batuan karbonat akan terus berlangsung bila keadaan laut relatif dangkal. Hal ini dapat terjadi bila ada keseimbangan antara pertumbuhan organisme dan penurunan dasar laut, tempat terbentuknya batuan tersebut, sehingga dapat menghasilkan batuan karbonat yang tebal. Di sini ada gambarannya, ini ada reef flat atau daerah datar, di sini ada back reef, dan back reef ini terbentuknya batuan karbonat bevelstone dan floatstone. Kemudian untuk yang reef front ini ada framestone, bindstone, bafflestone. Ada juga yang fore reef, ini ada grindstone dan rootstone. Di sini ada pembagiannya. Sini ada basin, lower slope, upper slope, surf margin, lagoon, dan juga shore zone kompleks. Nah, di sini sangat luas, kemudian di sini sangat sempit. Artinya di sini ini kan laut, jadi dia luas ke sini. Sedangkan ini dia semakin menuju daratan, artinya dia semakin sempit. Nah, untuk lagoon ini cekungan dari daratan dan laut yang tidak terlalu dangkal. Ini sangat luas sekali karena dia satu zona begini. Kemudian kalau untuk lower slope, upper slope, dan surf margin ini sangat sempit. Dan namun untuk yang pembentukan paling bagus itu semakin dekat dengan daratan. Sehingga pembentukan yang paling bagus ada antara lain lower slope, upper slope, dan surf margin. Selain dipengaruhi oleh lingkungan laut dangkal dan tanpa adanya pengendapan material asal daratan, pembentukan batuan karbonat membutuhkan lingkungan pengendapan dengan syarat-syarat khusus. Syarat khusus yang pertama adalah dasar laut yang relatif datar dan stabil. Mengapa demikian? Karena apabila terjadi gejolak ombak yang ada di dasar laut, maka secara tidak langsung butiran-butiran atau secara tidak langsung mikroorganisme yang tadinya akan mengalami cementation, dia tidak mengalami cementation karena dia terhambur. Kemudian kedua, kedalaman laut yang dangkal. Mengapa demikian? Karena semakin dia dekat dengan permukaan, maka semakin dia terdapat cahaya. Nah, apabila dia dalam, maka dia tidak terdapat cahaya. Sedangkan cahaya adalah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama mikroorganisme.
Kemudian suhu air yang relatif hangat. Suhu air yang dingin tidak membuat organisme itu bertumbuh dengan pesat. Sehingga suhu air yang hangat itu menjadi syarat untuk pembentukan batuan karbonat yang ada di bumi ini. Suhu air yang dianggap hangat adalah 38 derajat Celcius, kurang lebih seperti itu. Untuk ombaknya tidak terlalu besar, karena jika ombak itu besar, maka goncangan yang terjadi di dasar pengendapan juga akan besar, sehingga mempengaruhi proses sedimentasian. Yang kelima, tidak ada arus yang besar dan kuat. Hal ini sama dengan yang persyaratan keempat tadi. Keenam, tingkat kegaraman sekitar 13% per mil. Artinya tingkat kegaraman ini mempengaruhi organisme yang ada di laut. Semakin bagus tingkat kegaramannya, maka semakin bagus pula lingkungan laut tersebut, sehingga semakin banyak pula organisme-organisme yang hidup di sana. Dengan demikian, maka organisme tersebut terendapkan dan fosilnya terendapkan, tersedimentasi dan menjadi batuan karbonat. Syarat-syarat yang ideal untuk pembentukan batuan karbonat adalah yang pertama, kejernihan. Batuan karbonat dihasilkan dari sekresi organisme laut dan presipitasi dari air laut secara kimiawi. Hal ini berarti bahwa pembentukan batuan karbonat juga tergantung pada organisme. Sementara organisme laut membutuhkan kondisi laut yang jernih. Nah, jadi apabila laut tercemar, maka tidak dapat matahari tersebut masuk sehingga mengganggu proses perkembangbiakan dari organisme itu. Kemudian syarat kedua adalah dangkal. Di sini diartikan sebagai batas sinar matahari dapat masuk ke laut. Batas ini disebut zona fotik. Artinya, sinar matahari itu dibutuhkan oleh mikroorganisme dan organisme laut dalam berkembang. Sehingga apabila tidak menembus ke dalam, maka kemungkinan besar organisme tidak dapat berkembang di sana. Jadi, semakin dia tidak tembus cahaya, maka dia semakin sedikit kandungan karbonatnya. Di laut ini adalah zona fotik. Dan di laut yang dalam, seperti zona afotik, dia tidak masuk cahaya di sana sehingga sulit bagi organisme untuk berkembang. Yang selanjutnya adalah suhu yang hangat. Organisme biasanya hidup pada temperatur kurang lebih 36 derajat Celcius. Kondisi ini sangat berhubungan dengan syarat kedalaman yang ditembus oleh sinar matahari. Keempat adalah salinitas. Salinitas atau tingkat kegaraman ini antara 22% hingga 40%, namun terbentuk pada kisaran 25 hingga 35%. Oleh karena itu, lingkungan laut merupakan kondisi dengan salinitas yang relatif tinggi, sehingga batuan karbonat dapat terbentuk dengan baik. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebihnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.